Halo, kembali lagi di channel saya, channel para guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tutorial mengatasi kebosanan dan kejenuhan dalam pembelajaran di era pandemik saat ini. Memang kita dapat mengetahui bahwa di era pandemik ini seluruh siswa akan mengalami suatu kegiatan belajar mengajar yang sangat membosankan karena kita keterbatasan jarak dan waktu. Oleh sebab itu, setiap guru dituntut untuk dapat menciptakan suatu kreativitas. Kreativitas dalam bentuk apa? Dengan menggunakan metode sederhana dan dengan menggunakan teknologi. Kita sebagai guru wajib mengetahui teknologi yang sedang berkembang saat ini. Untuk apa? Untuk memaksimalkan kegiatan proses belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai bagaimana sih cara saya mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa ketika belajar di era pandemik ini yang dilakukan secara online. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan kita langsung menonton video yang akan saya berikan, di mana video tersebut akan ada bagaimana siswa membuat presentasi, hasil dari presentasi, dan yang ketiga bagaimana cara siswa mempresentasikan. Tetap semangat untuk menonton channel saya dan dapat dipastikan apabila kalian merasa channel ini penting, silahkan like, subscribe, dan komen di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman semua dan salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya sudah mereview hasil dari pekerjaan siswa. Sebenarnya kita sebagai guru sangat mudah untuk menciptakan kreativitas siswa. Apalagi siswa-siswi saat sekarang atau zaman sekarang itu mungkin pengetahuan teknologinya sudah sangat-sangat berkembang. Dan ini yang saya tampilkan merupakan contoh hasil pembuatan materi konten yang siswa-siswi kami buat. Nah, di sini kebetulan saya guru ekonomi. Di sini kita masuk ke dalam bab 2. Kelompok yang akan mempresentasikan adalah kelompok 2. Mereka mendapatkan materi tentang perkoperasian Indonesia. Mereka menjelaskan tentang pengertian perkoperasian di Indonesia. Nah, di samping ini, jadi saya buat kelompok. Setelah itu, mereka membuat materi, baik itu berupa video ataupun berupa PowerPoint, berfungsi untuk mereka agar timbul stimulus untuk menguasai materi tersebut. Jadi dengan adanya presentasi, mereka harus menguasai materi tersebut. Karena ketika mereka mempresentasikan, mereka harus sudah bisa memahami slide yang mereka tampilkan. Nah, di sini mereka menjabarkan pengertian koperasi. Mereka juga menjabarkan prinsip-prinsip koperasi. Ini murni tugas siswa dan siswi yang buat. Setelah mereka merancang semua bahan materinya untuk presentasi, mereka membuat kontennya. Nah, lalu saya akan melakukan pengambilan nilai dengan menggunakan media Zoom. Karena kenapa? Di situ kita bisa interaktif. Ada evaluasi dengan tanya jawab dan diskusi antara siswa. Nanti juga di akhir konten ini saya akan memberikan tutorial ketika mereka sedang presentasi. Ada sesi penjabaran materi, ada sesi tanya jawab, dan ada sesi evaluasi. Dengan adanya sesi-sesi ini, saya yakin kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Nah, saya berharap siswa-siswi yang melakukan presentasi dan audiens yang mendengar seluruhnya dapat korelasi yang seimbang. Oke, di sini mereka juga sudah membuat tentang perkoperasian dalam kewirausahaan. Nah, mereka membuat tentang pemahaman perundang-undangan tentang koperasi. Jenis-jenis koperasi juga dijabarkan oleh seluruh siswa.
Oke, di sini murni konten ini mereka yang buat, dan saya sebagai guru hanya mereview kembali materi yang telah dipresentasikan dan memberikan solusi terhadap soal-soal yang dipertanyakan yang memang sekiranya dari setiap kelompok tidak dapat menjawab. Nah, untuk lebih mengetahui detail teknis presentasi mereka, nanti saya akan share juga bagaimana cara mereka presentasi. Terima kasih dan tetap fokus untuk di channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dan Farija, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Koperasi Indonesia. Pengertian. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun menurut para ahli ada beberapa pengertian, yaitu pemerhata. Koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Menurut Arifin Caniago, koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Munkar, organisasi berasaskan tolong menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas tujuan didirikannya koperasi: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup atau ekonomi para anggota serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi: koperasi produsen, koperasi yang anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik dan pengguna pelayanan. Koperasi konsumen, koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Anggota memiliki identitas sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Koperasi pemasaran, identitas anggota sebagai pemilik dan penjual atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkan kepada konsumen. Prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi yakni: yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan dengan secara adil dibanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang terakhir, keuntungan menjadi anggota. Yang pertama, anggota koperasi berhak mendapatkan SAU. Besar kecilnya SAU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. Yang kedua, jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran karena dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. Yang ketiga, pinjaman di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah